Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia tersebut, dan pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki oleh pemikiran kamu. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan kondisi perasaan atau kondisi pemikiran yang dimana pemikiran ini masih memikirkan bagaimana kondisi di masa lalu untuk bisa terkoneksi kembali. Lagi-lagi ini manusia sudah pergi tetapi ingin kembali. Setelah ingin kembali, pergi kembali. Seperti manusia yang tidak memiliki satu keputusan, lelah terhadap orang lain, kembali terhadap kondisi di masa lalu, seperti ingin mempermainkan perasaan orang yang ada di masa lalu. Eight of Pentacles. Ternyata ini manusia ada sesuatu hal yang sedang dia fokuskan dan ada sesuatu hal yang sedang dia prioritaskan di sini. Kalau saya mengarah terhadap kondisi perasaan, sepertinya perasaan ini masih tertuju terhadap apa yang pernah ditinggalkan. Queen of Wands. Seseorang yang memegang satu tongkat. Tongkat yang dipegang ini seperti ingin menikmati suatu kebebasan seperti di masa lalu, yang dimana kebebasan itu tidak terlalu memberikan suatu aturan. Karena bagi saya Wak Geng, 3 kartu yang saya pegang ini, apa yang sedang dia jalankan untuk saat ini seperti mengacaukan kehidupan dia. King of Wands, ini Queen of Wands. Ini perasaan. Wow, saya rasa ini manusia. Saya bingung harus berbicara apa. Kalau saya mengatakan ini manusia ingin kembali terhadap diri kamu, belum tentu kamu bisa menerimanya. Kalau saya mengatakan ini manusia dalam kondisi yang benar-benar
gelisah terhadap pihak ketiganya, kamu pun merasa perkataan saya tadi tidak akan sesuai dengan formalitas yang kamu lihat. Karena keempat kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, seperti apa ya? Masih memikirkan, tetapi tidak sanggup untuk mengeksekusikan apa yang dipikirkan. Seperti merasa apa? Merenung, perenungan itu perasaan masih terkoneksi. Three of Pentacles. Nah, ibarat apa ya? Walaupun sudah pergi dari kehidupan kamu, ini manusia masih apa namanya? Masih merindukan diri kamu, masih membayangkan diri kamu, masih mengingat ketulusan kamu, masih menceritakan segala kebaikan kamu terhadap orang lain, masih menceritakan bagaimana diri kamu mengubah kehidupan dia yang dimana kehidupan dia dulu terpuruk. Wow. 3 pedang. Ini manusia dalam kondisi kekecewaan. Dia selalu mengingat diri kamu. Ketika mengingat diri kamu, dia merasa sakit hati. Kenapa ya saya bisa melupakan dan meninggalkan orang yang benar-benar tulus? Padahal saya masih terkoneksi. Masih sangat kuat koneksi tersebut. Saking kuatnya koneksi itu yang mengarah terhadap diri kamu, yang ada di dalam pemikiran dia, merasa kehilangan, merasa bersedih, merasa terluka. Three of Cups. Muncul kartu Three of Cups, Wak Geng. Wow. Walaupun sudah memiliki pihak-pihak lain di luaran sana, tapi manusia ini pemikiran masih tertuju terhadap diri kamu. Walaupun manusia ini sudah memiliki pihak ketiga, tetapi manusia ini akan selalu memberikan diri kamu komunikasi. Eight of Cups. Nah, muncul lagi kan? 8 cawan. Tadi 8 koin, sekarang 8 cawan. Dia yang pergi, dia yang merasa dikecewakan. Dia yang pergi, tetapi diri dia yang merasa terluka. Dia yang pergi atas dasar pecundang, memutuskan hubungan sepihak terhadap diri kamu tanpa memberi kejelasan. Tetapi manusia ini seperti apa? Apa namanya? Ingin menoleh ke belakang. Selalu ingin menoleh ke belakang, tetapi ketika menoleh ke belakang yang ianya dia merasa tersakiti. Karena ini manusia sangat takut untuk menoleh ke belakang. Takutnya ketika manusia ini menoleh ke belakang, kamu sudah tidak peduli dan dia melihat perubahan kamu itu, di mana perubahan kamu itu membuat diri dia semakin beranggapan memiliki rintangan untuk mendapatkan kamu lagi. Muncul kartu Justice. Saya lalap keluar kartu Justice. Asik Justice aja yang keluar. Ini aja terus kartunya yang keluar. Kartu Justice mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Ini manusia seperti apa ya? Dia yang pergi tetapi dia yang menyalahkan dirinya sendiri. Dia yang meninggalkan diri kamu, tetapi manusia ini seakan-akan berpikir kehidupan dia tidak seimbang tanpa diri kamu. Orang mah siang-siang bolong menikmati makan siang. Manusia ini siang-siang bolong memikirkan diri kamu. Aneh. Apa yang dia pikirkan terhadap diri kamu sementara diri dia yang meninggalkan? Ya seharusnya dia harus menerima risiko ketika diri dia meninggalkan diri kamu, ya kan Wak Geng? Aneh kan Wak Geng?
Aneh, bagi saya aneh. Nah, the height of brightness. Seperti orang yang jiwanya hilang separuh tanpa diri kamu. Seperti orang yang kondisi batin bertolak belakang dengan pemikiran. Seperti orang yang jiwa spiritualnya sedang terganggu, yang membutuhkan pencerahan, yang dimana manusia ini mengharapkan orang lain bisa memberikan diri dia suatu arahan atau suatu tindakan bagaimana sih caranya untuk kembali terhadap orang di masa lalu. Seperti itu. The Sun berharap agar alam semesta bisa mempertemukan diri kamu dengan diri dia. The Magician, ini manusia sudah menyadari ketika bersama dengan diri kamu terlalu banyak berbagai kelicikan, kebohongan, berbagai eksperimen telah dia lakukan di dalam hubungan kamu. Telah menyalahgunakan suatu peluang yang kamu berikan terhadap manusia tersebut. Ketika manusia ini menyalahgunakan peluang tersebut, manusia ini seperti menerima resiko. Gak siap-siap sih kamu manusia. Kalau nggak kembali, pergi. Kalau pergi, kembali. Kapan sih kau tobat? Masa kau hanya bisa menyakiti perasaan orang lain, tetapi perasaan kau tersakiti kau tidak terima? Kau bukan keturunan Firaun, kau bukan keturunan Ratu Cleopatra yang harus dihargai, yang harus diayomi. Kecuali kau keturunan Raja Firaun, baru orang bisa bersemangat untuk kembali terhadap diri kau. Ini kau yang pergi, kau pula yang ingin kembali. Aneh kau, gak punya otak kau. King of Wands, Knight of Cups, Queen of Wands, King of Wands, dengan Knight of Wands. Udah lengkap lah wak geng. Dia masih menjaga perasaan dia terhadap diri kamu. Kalau manusia ini menjaga perasaannya, kenapa manusia ini yang pergi? Otaknya udah lari, ampernya sudah lari. Otaknya ini perlu dibenturkan ke dinding biar sadar. Dibenturkan ke dinding, benjol baru biar sadar ini manusia, ya kan wak geng? Nih, Five of Swords. Otaknya lagi kacau. Otaknya lagi merasa ada konflik. Konflik yang dimana harus dia pikirkan. Konflik yang dimana harus dia selesaikan. Nih, Ten of Swords. Ini manusia seperti dihianati. Ini manusia seperti kamu yang mencurangi dia. Aneh. Dia yang pergi, kok dia pula yang merasa dicurangi. Dia yang meninggalkan, kok dia pula yang merasa dihianati oleh diri kamu. Aduh, kalau saya ketemu langsung saya benturkan itu otak ke dinding. Biar sadar itu manusia. Seakan-akan beranggapan saya kok yang dipentingkan. Manusia, sadar. Sadar kau, sadar. Rise of Pentacles. Ini manusia seperti apa ya wak geng? Ketika bersama dengan diri kamu, kamu memberikan seluruh materi kamu agar manusia ini tidak merasa tertinggal dari gaya atau fashion. Kamu memberikan diri dia kemewahan, kamu memberikan seluruh apa yang kamu miliki. Tetapi ketika diri ini manusia mendapatkannya, ini manusia seperti apa? Pergi menikmati bersama orang lain. Membingungkan bagi saya. Sadar. Udah kayak orang gila aku ngomong sendiri. Muncul kartu Queen of Pentacles.
Queen of Pentacles. Saya rasa geng, kalau saya arahkan kemunculan kartu yang barusan saya angkat ini terhadap posisi energi kamu, nikmati kebebasan kamu, nikmati kemerdekaan kamu, buat diri kamu seelegan mungkin, buat diri kamu setampan mungkin. Karena ketika diri kamu melakukan hal tersebut, manusia yang pergi meninggalkan diri kamu, yang saya katakan tadi otaknya lari setengah ampere, itu akan kembali terhadap diri kamu. Saya pastikan itu. Seven of Cups. Masih berangan-angan, masih berhayal untuk berimajinasi, bisa memeluk diri kamu, bisa memegang tangan kamu, bisa mencium kening kamu. Penuh dengan hayalan seperti itu manusia kampret tersebut. King of Swords. Berhayal, tetapi hayalan tersebut seakan-akan mengarahkan diri dia untuk mendapatkan suatu kemenangan, tetapi kemenangan tersebut memberikan suatu pemikiran yang licik. Ada kelicikan yang akan dia lakukan untuk mengeksekusikan hayalan dia. Ya, kita lihat aja lah kartu terakhir ya geng. Karena kalau kita bahas-bahas pun manusia ini tidak akan pernah berhenti-hentinya. Kembali datang, kembali, setelah kembali memuji diri kamu, setelah pergi mengata-ngatain diri kamu. Ya seperti itu aja lah. Namanya juga manusia yang haus akan kebebasan. Kalau tidak memfitnah, mencari keuntungan. Wow, kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Price of Cups. Sekuat apapun diri kamu untuk menjauh, sekuat itulah manusia itu akan memantau diri kamu dan mengganggu diri kamu. Cups, cawan, penuh dengan perasaan yang dijaga, yang terkoneksi, tetapi tidak terima ketika diri kamu sudah tidak memperdulikan. Oke geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika saya mengarah terhadap manusia yang dimana otaknya sudah lari setengah ampere. Setengah ampere, kalau dia ketemu sama kamu, benturkan aja kepalanya ke dinding. Benjol atau tidak. Kalau benjol berarti dia sudah sadar. Kalau tidak benjol berarti manusia itu tidak sadar. Hanya itu yang bisa saya berikan. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.